Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba wa ba'du. Sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adakah ilmu kebal? Ini penting dibahas. Karena kadang-kadang anak muda dalam masa pencahariannya mengembara kemana-mana bertemu dengan orang yang menawarkan ilmu kebal. Maka kita pertanyakan dan kita jawab dalam perspektif agama kita. Yang pertama, mari kita lihat kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi kebal? Ternyata Nabi kita tidak kebal. Ketika Nabi hijrah ke Taif, itu kemudian tidak diterima dakwahnya, bahkan kemudian dilempari oleh anak-anak dan oleh para budak, sehingga kemudian berdarah kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi tidak kebal. Dalam perang Uhud lebih parah lagi. Nabi itu tanggal gigi gerahamnya, gigi taringnya, kemudian luka mukanya mengalir darah. Sampai Nabi pernah mengatakan, diwekkan oleh hadis yang sahih di antara Imam Bukhari atau Muzid dan lainnya. Apa kata Nabi? Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum wa kassaru rubaiyatah. Bagaimana mungkin satu kaum akan sukses, akan selamat kalau mereka membuat wajah nabinya terluka dan kemudian gigi taring nabinya pecah. Kemudian Allah menurunkan ayat, laisa laka minal amri syai'un aw yatubu alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tidak ada urusanmu wahai Muhammad. Apakah Allah memberi taubat kepada mereka atau mengazab mereka? Mereka adalah kaum yang zalim. Jadi Nabi kita ternyata tidak mempunyai ilmu kebal. Nabi tidak kebal. Mari kita lihat 4 orang khulafaur rasyidin. Dari 4 orang khulafaur rasyidin ternyata hanya 1 yang meninggalnya di rumah, di kasurnya, yaitu khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu matinya ditikam. Ketika beliau justru mengimami sholat subuh, ditikam dari belakang tembus sampai ke depan, Masya Allah, oleh seorang durjana terlaknat yang bernama Abu Lu'lu'ah. Padahal bagaimana dekatnya Abu Bakar, Umar, bagaimana ibadahnya Umar. Khalifah ketiga juga begitu, Utsman bin Affan. Ini ibadahnya luar biasa. Kadang kalau sholat malam itu yang dibaca itu 5 juz dalam sholat malamnya. Bahkan kemudian menantu Rasulullah SAW. Tapi juga kemudian meninggal, ya, di tangan demonstran yang mengepung rumahnya berhari-hari. Ya, diterjang pertama, kemudian pecah rusuk beliau, lalu kemudian baru dengan senjata. Jadi Utsman bin Affan tidak kebal. Begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib ini kemudian juga tidak kebal. Beliau ditikam juga ketika mau sholat subuh, ya, oleh Muljam yang durjana. Begitu juga dengan kemudian para sahabat-sahabat Nabi yang lain, ya, ada Sayyidus Syuhada itu Hamzah, paman Nabi sendiri. Itu masih ada sekarang makamnya di dekat Bukit Uhud, ya, di beberapa kilo dari Madinah Al-Munawwarah. Jadi Nabi, para khulafaur rasyidin, para sahabat Nabi yang utama, mereka tidak kebal. Kesimpulannya sebenarnya tidak ada ilmu kebal. Ilmu kebal dalam pengertian yang sesuai dengan syariat. Nah, karenanya barang siapa yang memiliki ilmu kebal, berkemungkinan mereka itu adalah wali di antara wali-wali syaitan yang untuk mendapatkan kemampuan itu ada ritual tertentu yang mungkin ritual itu maksiat, mungkin bid'ah, atau mungkin kesyirikan. Oleh karenanya beberapa orang sahabat yang pernah saya temui sebelumnya memiliki ilmu kebal itu ternyata kebalnya itu tidak langgeng. Ya, kadang ada yang kebal dengan besi tapi sangat takut dengan bambu kuning umpamanya. Ada yang kebal dengan besi tapi sangat takut dengan padi dan seterusnya. Atau sangat takut dengan pisau walaupun biasa tapi sudah ditusukkan ke bumi. Itu tandanya kebalnya itu bukan kebal yang sebenarnya. Oleh karenanya, ya, maka jangan tertarik, ya, untuk menuntut ilmu kebal, karena itu adalah bagian dari sihir. Kita kemudian menjadi wali di antara wali-wali syaitan. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat seiman yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya John Pamil mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kita menjadi insan-insan bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.